Di tahun 2015-an, rekan kantornya ramai-ramai megangin kepala, tangan, dan kakinya. MS ditelanjangi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Hari ini kita dikejutkan dengan sebuah surat terbuka yang ditulis oleh salah satu karyawan atau pekerja di gedung KPI Pusat yang ditujukan untuk Presiden Jokowi. Dan dalam surat terbuka ini ternyata ada sebuah kasus yang selama ini tidak pernah terungkapkan. So, kita bahas saja langsung apa yang kita ketahui sejauh ini tentang kasus ini. Welcome to Ruang Gelap. Pria berinisial MS bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia, tepatnya di KPI Pusat. MS bekerja untuk mencari nafkah keluarganya. Dia sudah punya seorang istri dan juga satu orang anak. Tapi ternyata kehidupan di kantor MS jauh dari kata layak. Berdasarkan pengakuan yang tersebar di internet, sejak tahun 2012 sampai 2014, MS dibully dan dipaksa beli makanan untuk rekan kerjanya. MS juga mulai direndahkan, ditindas, diperlakukan layaknya budak. Dan sebelum cerita lebih lanjut, ini ada trigger warning guys. Karena ini ceritanya lumayan deskriptif dan mungkin bisa menimbulkan trauma bagi kalian yang mendengar. Jadi ya, trigger warning. Lama-lama MS mulai dilecehkan, dipukul, dan dimaki. Dan yang paling MS ingat, di tahun 2015-an rekan kantornya ramai-ramai megangin kepala, tangan, dan kakinya. MS ditelanjangi, dipiting, dilecehkan, dan lengkapnya bisa kalian lihat di screenshot ini. Bahkan kegiatan-kegiatan pelecehan ini didokumentasikan guys. MS diancam foto-fotonya akan disebarkan ke internet kalau dia mengadu. Gara-gara menjadi korban bullying, mental MS mulai tidak stabil. Dia jadi sering marah-marah, teriak-teriak, dan yang paling parah dia merasa sangat tidak berharga sebagai manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang pria, dan sebagai seorang ayah. MS merasa mentalnya hancur. Tapi dia terpaksa masih harus bekerja karena dia takut tidak bisa menafkahi keluarganya. Dia harus menghidupi ibu, istri, dan anaknya. Memasuki tahun 2016, MS mulai sakit-sakitan. Sekarang bukan cuma di otak dan di mental, tapi sudah mulai menyerang fisiknya juga. MS dinyatakan menderita hipersekresi cairan lambung yang memperparah kondisi tubuhnya. Lalu di tahun 2017, saat mengikuti acara BIMTEK di Bogor, MS yang sedang tidur tiba-tiba dibopong dari kamarnya dan dilempar ke dalam kolam renang. Dia ditertawakan oleh para penindasnya. Dan gak ada satupun yang stand up yang membela MS, sama sekali gak ada. Sampai akhirnya sekitar bulan Agustus 2017, MS memberanikan diri menulis email untuk Komnas HAM, melaporkan pelecehan dan juga penindasan yang dialami. Akhirnya Komnas HAM menjawab dan menyuruh MS untuk melaporkan kasus ini ke polisi karena ini sudah dianggap tindak kejahatan. Nah, kondisi MS makin memburuk. Penyakit tubuhnya nggak kunjung sembuh dan akhirnya atas rekomendasi keluarganya, MS pergi ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk konsultasi dengan psikiater. Dan sepanjang tahun 2018, MS masih terus dibully, dikatai dengan kata-kata kotor dan porno. Jadi MS seringkali pergi ke musola untuk menyendiri dan menangis. Tapi malah diadukan oleh para penindasnya dan MS dituduh tidak bertanggung jawab atas pekerjaan karena sering keluar dari kantor. Akhirnya di tahun 2019, MS memberanikan diri melapor lagi, tapi kali ini ke kantor polisi Polsek Gambir. Dan salah satu petugas malah menjawab, lebih baik diadukan dulu saja ke atasan, biarkan internal kantor yang menyelesaikan. So, in the end, MS tidak mendapat bantuan apapun. Nah, akhirnya MS mengadu ke atasannya di kantor. Yang menanggapi laporan ini, akhirnya memindahkan MS ke ruangan lain. Ruangan yang katanya orang-orangnya tidak kasar dan berhati lembut. Gara-gara pengaduan ini, para penindas tadi masih membuli MS dan MS dikata-katai lemah, pengadu, bahkan pernah juga tas MS dibuang keluar. Kejadian ini terjadi di siang hari, di dalam kantor, dan gak satu orang pun membela MS. Para penindas yang tadi sudah dilaporkan ke atasan juga tidak mendapatkan sanksi ataupun hukuman apapun.
MS lalu didiagnosis mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Satu-satunya teman curhat MS di sekitar kantor adalah salah satu supir petinggi komisaris. Dan akhirnya, suatu hari di tahun 2020, MS memberanikan diri lagi untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi Polsek Gambir. Tapi malahan, petugas yang menerima laporan ini menganggap laporan ini tidak serius dan malah menjawab, "Begini saja Pak, mana nomor orang yang melecehkan Bapak, biar saya telepon orangnya." Laporan MS sama sekali tidak ditanggapi serius di kantor polisi. MS lalu bingung, kemana lagi dia harus mencari pertolongan. Di kantor gak ada yang membela, kantor polisi gak ada yang mau menanggapi laporannya. Bahkan penderitaannya disepelekan. MS semakin merasa martabatnya hancur, gak ada yang peduli, gak ada yang bisa menolong dia. Udah tersiksa secara fisik, mental, batin. Di kantor, MS juga melihat para penindasnya tadi hidup baik-baik aja, masih punya pekerjaan dan gak ada sanksi sama sekali. MS sampai mikir apa dia harus dibacok dulu, apa dia harus luka-luka dulu, baru polisi mau menanggapi laporannya, baru ada yang peduli dengan dia. Sorry, agak emosi gue. Sedih guys, sedih banget. MS pernah mencoba menghubungi Hotman Paris dan Deddy Corbuzier, tapi sejauh ini dia belum dapat balasan. Mungkin karena mereka sibuk. Dan akhirnya setelah MS berdiskusi dengan lembaga sosial masyarakat dan beberapa orang di sekitarnya, mereka menyarankan MS untuk menulis surat terbuka dan mengangkat kasus ini ke publik. Ditujukan langsung ke Presiden Jokowi. Dan inilah yang sekarang terjadi. Sebenarnya MS menulis 7 nama pelakunya, tapi di sini kita sensor dulu ya, karena kasusnya masih diselidiki. Kalian bisa cari aja di Twitter, ada banyak, thread-nya lengkap. Dan baru aja pihak KPI mengatakan bahwa kasus ini memang benar. So, ini adalah salah satu kasus yang juga membuka mata kita, dan juga menyadarkan orang-orang bahwa kasus pelecehan bukan cuma terjadi pada wanita, tapi juga terjadi pada laki-laki. Dan benar-benar harus ada gerakan dan hukum yang keras untuk pelecehan-pelecehan dan juga pembulian yang mungkin bagi orang, cuman gitu doang. Tapi damage-nya guys, luka batin, mental, fisik orang-orang yang menjadi korban, itu bisa seumur hidup. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. Mari kita pantau kasus ini dan kita lindungi orang-orang di luar sana yang menjadi korban yang sama. See you guys on the next video. Please, please, please stay safe, take care, and stay alive.